Selanjutnya yaitu kita akan bahas definisi ruqyah. Siap? Ruqyah, tirukan saya. Ruqyah adalah doa kesembuhan. Tulis di catatan buku terakhir itu ada catatan. Tirukan lagi. Jadi doa-doa yang tidak berhubungan dengan kesembuhan maka tidak boleh disebut ruqyah. Oke, paham? You understand? Contoh, ibaratnya makan dan ngemil. Saya katakan, Pak siapa tadi? Supriyono. Pak siapa tadi? Supriyono ngemil bakso. Ki Supriyono mangkuron. Oke, kok mandurondo gitu. Ki Supriyono ngemil bakso. Boleh ndak? Ndak boleh. Kenapa? Kalimat itu ndak boleh. Karena ngemil itu khusus makanan ringan. Ruqyah juga demikian, Pak. Ruqyah itu doa kesembuhan, bukan misalkan ruqyah supaya tidak jadi hujan. Nyiwer apa? Sirep. Gitu. Nyirep itu bukan ruqyah namanya, karena tidak ada hubungan dengan ini, namanya doa begitu aja. Ruqyah nambah istri misalkan fangkihu ayatnya itu. Nah, kan nggak ada hubungannya dengan kesembuhan, ibu juga nambah suami misalkan, ya tidak ada, maka tidak boleh disebut ruqyah karena tidak ada hubungan dengan kesehatan. You understand? Oke. Sedangkan setelah syara, ruqyah adalah macam-macam definisi ulama, tapi yang paling masyhur dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa ruqyah itu idza awwadha wa nafasa fi udati. Ruqyah tirukan. Secara syarak adalah jika seseorang itu berdoa disertai tiupan tanpa ludah. Contoh, semuanya tangannya begini, dekatkan ke mulut, ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bapak yang di luar ada yang praktek di situ, Pak. Iya, Pak. Yang lihat saya, biar yang di sana biar gak ngesak nih. Kini 250, kono 250. Gak gitu. Ya, oke, dekatkan mulut. Ucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Mambu apa? Itu ruqyah. Sing pun terjadi, tirukan saya. Jadi syarat ruqyah adalah dia harus punya gigi. Nek gak duwe untu, ya gak usah mbok tirokne. Nek gak duwe untu nyolot, ibarat motor gak ono reme. Ngene. Malah gawedi kuning ngono. Nah, tadi jenengan bisa ndak semuanya? Seperti itu bisa ndak? Berarti jenengan bisa ruqyah. Gitu? Bisa ruqyah. Oleh sebab itu tirukan saya. Ruqyah tidak butuh bakat. Ruqyah hanya bermodal bab. Nah. Oke? You understand? Tulis. Gitu. Jadi sampean, bos saya ini bukan Gus, nggak apa-apa, bukan keturunan kiai, nggak apa-apa. Banser bisa ngeruqyah, bakul jamu bisa ngeruqyah, tukang pijet bisa ngeruqyah, semuanya harus bisa. Dokter, caleg, semuanya juga boleh bisa ngeruqyah, karena siapapun kemungkinan akan diuji Allah sakit. Diuji sakit sama Allah Subhanahu wa taala, dan dia tentunya kalau sakit harus doa supaya sebagai wujud ikhtiar, memaksimalkan ikhtiar dan doa.
Seperti itu. You understand? Yes. Jadi siapapun bisa meruqyah meskipun bukan keturunan. Beda sama ilmu hikmah, beda, jauh beda. Kenapa? Karena ilmu hikmah perlu tirakat, perlu ini, perlu itu, syarat ini, syarat itu. Lalu kita enggak. Tadi kan semua bisa. Sudah itu sudah bisa. Jadi kan semua bisa. Kalau semburi masalah mandi beda. Masalah bisa, semua bisa. Nek mandi you understand? Nah masalah mandi orang mandi, sing penting berobat dengan Al-Qur'an. Ngaten enggak? Kenapa? Apa manfaat berobat dengan Al-Qur'an? Satu, manfaat berobat dengan Al-Qur'an. Tirukan, manfaat berobat dengan Al-Qur'an. Satu. Jika marki itu orang yang kita ruqyah Pak ya, atau pasien atau orang psikologi, orang klien. Nek sampean muni klien kekutonan Pak. Keliru malahan. Klion ngono. Klien. Apa meng? Jika marki atau klien belum sembuh atau sembuh maka kita mendapatkan pahala karena satu huruf dari Al-Qur'an 10 kebaikan. Sedangkan jika kita berobat ke selain Al-Qur'an sembuh atau belum sembuh maka tetap bayar. Itu manfaatnya. You understand? Yes. Kayak uang masyarakatku senengane gratis. Maka insya Allah jenengan angket diminati daripada berobat. Nak nggone dokter mesti milih sampean, mergo sampean gratis. Kandhani kok gak percaya. Sallallahu Nabi Muhammad. Kedua, manfaatnya kalau berobat dengan Al-Qur'an tidak perlu ribet, hanya bermodal bab dan kresek. Jangan lupa kreseknya Pak. Nah nanti kalau orang diruqyah tiba-tiba mual, kepalanya kena pusing, terus takoyo muntah. Ya kenapa pusing muntah? Ya memang begitu Pak. Itu reaksinya bersifat alamiah dan ilmiah, jadi gak bisa dilogikakan. Nah dokter bisa dilogikakan karena bersifat hissi, penelitian tajribah. Kalau ruqyah itu bukan bersifat hissi, jadi bersifat syar'i, jadi sudah nggak bersifat transindental, sifatnya yaitu alamiah, maksudnya diteliti kenapa muntah ya tidak bisa, itu reaksinya bersifat alamiah, tidak bisa dilogikan, irasional. Makanya modalnya cuman sama sedangkan berobat ke rumah sakit itu ribet, ngurusi BPJS, KTP, fotokopi KK. Itu tentu wajar. Ya itu manfaatnya banyak. Oke, sallallahu Nabi Muhammad.